Selasa tanggal 5 Januari 2024 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 50 garis miring pidana B garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan garis miring 2024. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib ruang persidangan. Karena ini merupakan persidangan tertutup, sidang ini hanya diperuntukkan bagi pihak yang bersinggungan langsung dengan perkara. Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan, maka ketua pengadilan berhak untuk menyuruh individu tersebut untuk dikeluarkan dari sidang dan dituntut secara pidana. Mengenakan pakaian yang sopan, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV dilarang, kecuali pada saat pembacaan keputusan dan telah meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. Baik, majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Baik, sidang akan segera kita mulai. Anita siap? Siap, Jaksa penuntut umum siap? kami siap. Penasihat hukum siap? Siap, Baik, sidang pidana pada hari ini 31 Januari 2024 yang memeriksa dan mengawasi pidana nomor register 50 garis miring pidana B garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan garis miring 2024 atas nama terdakwa Stephen Gabriel dan juga Yosafat saya nyatakan dibuka. Para jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Petugas, mohon para terdakwa untuk dihadapkan pada persidangan. Saudara terdakwa berdasarkan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka saya akan memeriksa identitas saudara-saudara terlebih dahulu sebagaimana yang telah terdaftar dalam BAP. Nama saudara Stephen, tempat tanggal lahir Lampung 21 Juni 1995. Pendidikan terakhir SMA, apa benar? Benar. Nama saudara Gabriel, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Juni 1993. Pendidikan terakhir S1 pekerjaan usaha, apa benar? Benar. Selanjutnya nama saudara Yosafat, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Mei 1990. Pendidikan terakhir S1 pekerjaan program, apa benar? Benar. Apakah saudara sekalian sudah siap dalam mengikuti persidangan? Siap. Baik, terdakwa sekalian diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang selama persidangan. Kemudian karena terdakwa dihukum paling lama penjara 6 tahun sesuai dengan berdasarkan pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka saudara wajib didampingi oleh penasihat hukum. Penasihat hukum, apa benar ini klien Anda? Benar, ya. Baik, tolong perhatikan surat-surat dan juga surat izin beracara. Penuntut umum.
Baik, selanjutnya akan jaksa penuntut sudah siap membacakan dakwaannya. Siap yang mulia. Dipersilakan. Seperti apa yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa sekalian didakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 286 Junto, pasal 287 ayat 1 KUHP serta pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Apakah saudara-saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah ya. Apakah saudara sekalian akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi yang atas semuanya kepada kuasa hukum kami yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah Anda akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Majelis Hakim terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena para terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Para jaksa penuntut umum, apakah telah siap barang bukti dan juga saksi-saksinya? Siap yang mulia dengan 4 orang saksi dan 8 barang bukti. Baik, sebelumnya silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum. Silakan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang. Mohon maaf yang mulia, apakah memungkinkan jika menghadirkan saksi 1 dan 2 sekaligus karena mereka berada di tempat yang sama? Baiklah, majelis hukum mengizinkan permohonan dari jaksa penuntut umum dan silakan memanggil saksi 1 dan saksi 2 ke dalam ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Pada saudara dan saudari saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah saudara dan saudari hari ini sehat jasmani dan rohani? Siap Yang yang mulia. mulia. Apakah saudara dan saudari siap dalam mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Saudara dan saudari, berdasarkan pada pasal 160 ayat 2 KUHP, saya akan memeriksa identitas saudara dan saudari terlebih dahulu. Silakan saudara dan saudari maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitas. Saksi pertama, nama dia, tempat tanggal lahir Bandung 30 Mei 2000, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan kasir pasar modern benar yang mulia. Lalu saksi kedua, nama Bayu, tempat tanggal lahir Bogor 4 Juli 1997, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan satpam benar. Benar yang mulia. Apakah saudara dan saudari memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Sebelum memberi kesaksian,
persaksian berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saksi harus bersumpah atau bersaksi terlebih dahulu. Apakah saudara dan saudari saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Saudara dan saudari saksi silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah atau berjanji Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Perlu saya ingatkan bahwa saudara dan saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, yang Anda dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dan saudari bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Bisa dimengerti? Yang Mulia. Para saksi bisa maju sebentar. Apakah benar keterangan Anda? Benar yang mulia. Apakah benar ini keterangan Anda? Benar Yang Mulia. Apakah benar ini tanda tangan Anda? Silakan. Silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya izinkan kami untuk menghadirkan beberapa barang bukti, yakni P1 berupa screenshot chat WhatsApp, P3 berupa screenshot website, P4 laporan transaksi bank. Berdasarkan laporan kepolisian dengan nomor polisi STPL /5-1/2024 Jakarta Selatan. Saudara saksi, terdakwa dan penasihat hukum untuk maju ke depan. Saudara ini melakukan ini. Saudara tahu ini. Jaksa penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah benar terdakwa Stephen sudah lama menjadi rekan kerja Anda? Belum lama, kita 2 bulan yang lalu. Kemudian saudari saksi, pada tanggal 20 November 2023 pukul 17.00, Anda sedang berada di mana dan melakukan apa? Saya sedang berbincang-bincang dengan saksi baik di grup WhatsApp. Ada berapa anggota duduk dalam WhatsApp tersebut? Penyanyi saya beri ke telepon karena kami biasa ikut malam. Boleh Anda jelaskan grup seperti apa yang Anda sebutkan tadi? Itu grup santai untuk kami saja. Sejak kapan terdakwa Stephen masuk ke dalam grup orang asing itu? Terhitung sudah 2 bulan sebelum tanggal 20 November 2023, tepatnya tanggal 24 Agustus 2023. Baik, ada kejadian apa waktu itu? Telepon mengirimkan diri karena sejak telepon masuk ke grup itu dia sering mengirimkan info berita ataupun link video tersebut ke dalam grup. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya menekan itu lalu harus keluar website kosong dengan tersebut. Setelah itu, apakah saudari saksi sempat sadar bahwa saldo di bank Anda habis? Saya menyadarinya ketika keluarga di kampung meminta transfer. 2 hari setelah itu sudah kosong. Apakah setelah Anda mengisi website yang kosong tersebut, Anda tidak pernah curiga atau bertanya kepada terdakwa Stephen? Saya curiga bertanya kenapa website ini hanya kosong berwarna putih. Lalu tanggapan dari terdakwa Stephen seperti apa? Dia bilang dia salah kirimkan. Selanjutnya saya ingin mengonfirmasi apakah sebelumnya Anda pernah melakukan transaksi di ATM pada orang lain? Baik, cukup dari kami yang mulia. Silakan panitia tampilkan pelayan informasi.
Saudara terdakwa, apakah ada yang disampaikan atas keterangan saksi dan juga barang bukti yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, pemeriksaan terhadap keterangan Anda sudah selesai. Silakan kalau identitasnya diambil kembali. Selain itu, tempat yang sudah disediakan dan jangan mengganggu jalannya persidangan. Baik, selanjutnya adalah saudara saksi baik para jaksa penuntut umum dipersilakan. Terima kasih yang mulia, sebelumnya izin kami memberikan barang bukti dan juga memastikan kotak kedua kita. Saudara saksi, terdakwa dan juga penasihat hukum untuk maju ke depan. Saudara mengenal barang ini? Enggak. Saudara mengenal barang ini? Baik, silakan dihubungi. Silakan jaksa penuntut umum. Apa yang Anda tahu tentang terdakwa Stefan? Jadi terdakwa itu merupakan rekan kerja saya di April dan sebagai salah satu anggota bangsa anggota di bangsa ASI. Saudara saksi terdakwa berada di posisi apa di dalam? Saya sebagai posisi satpam dan terdakwa Stefan berada di posisi studio supplier. Saudara saksi pada hari Sabtu 20 November 2023 sore waktu Indonesia Barat sedang apa dan duduk bersama siapa? Saya sedang ada acara keluarga di Bekasi. Apakah Anda mengetahui bahwa saudara Stefan hari itu mengirimkan video di WhatsApp kalian? Ya, saya tahu. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa karena saya bincang dengan keluarga saya. Apa yang Anda lakukan terhadap video tersebut? Sebenarnya saya tidak pernah mengatakan link kiriman dari teman-teman saya, jadi saya tidak melakukan link tersebut. Baik, apakah ada yang ditambahkan? Cukup yang mulia. Tidak ada yang ingat. Baik, apakah ada yang ditambahkan oleh saudara Bayu? Cukup yang ingat. Baik, saudara saksi, pemeriksaan terhadap keterangan saudara telah selesai. Silakan mengambil kartu identitas Anda. Tempat yang telah disediakan, dan jangan menunggu jalannya persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya ke ruang sidang. Baik, mulia. Kepada saudara Syahri, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Silakan, Hakim anggota. Terima kasih Ketua Majelis. Berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Silakan saudari maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitas. Baik, yang mulia. Baik, nama saudari Shani, tempat tanggal lahir sudah 23 Maret 2001. Pendidikan terakhir S1, benar? Benar, yang mulia. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa? Iya, yang mulia. Hubungan darah yang seperti apa? Saya saudara jauh dari kakak ayah terdakwa berdua. Apakah saudari mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, tahu yang mulia. Saya datang ke sini untuk memberi kesaksian tentang tindakan hubungan secara awal. Sebelum memberikan kesaksian, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saksi harus bersumpah atau bersaksi terlebih dahulu. Apakah saudari saksi bersedia untuk bersumpah? Bersedia yang mulia. Saudari saksi silakan berdiri dan mengikuti kesaksian. Baik. Saya bersumpah atau berjanji. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan menerangkan. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain. Dengan sebenarnya dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, yang Anda dengar dan alami sendiri. Nah, jika tidak, saudari bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Bisa dimengerti? Mengerti ya, Bu ya? Silakan saudara saksi bisa mengisi. Apakah benar ini keterangan Anda? Benar, Ibu. Apakah benar ini keterangan Anda? Benar. Para
jasa penuntut bersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya izinkan kami untuk menunjukkan barang bukti baik dalam donasi dan saudara dan referensi berupa Saudara diskusi, terdakwa dan juga penasihat umum dipersilakan untuk maju ke depan. Saudara mengulang lagi. Saudara mengulang lagi. Ini akan menunjukkan rekor. Pada jasa penuntut umum. Saudari saksi, apa yang sedang Anda lakukan? Sedang bersama siapa? Sudah pada tanggal 20 November 2023. Saya sedang mengerjakan tugas saya, atau saya dan saya sendiri. Ada kejadian apa pada saat itu? Pada saat itu, saudara Gabriel menelpon saya. Kalau saya kembali informasi tentang pernikahan sepupu saya, yaitu sedang melakukan Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah itu, saudara Gabriel mengirimkan file berbentuk link berbentuk aplikasi yang bertuliskan nomor pernikahan Amin dan Ibu. Sepupu Anda yang mana? Sepupu saya Amin. Baik. Selanjutnya, apa yang menjadi sebab kecurigaan bagi Anda terhadap pernikahan? Awalnya saya tidak curiga karena saya sudah mendapat kabar tentang pernikahan mereka, tapi belum tahu tentang tersebut. Saya jauh dari keluarga Bu, saya kuliah, jadi saya jarang mendapat kabar tentang pernikahan saya. Selanjutnya, bagaimana saudari saksi merasa bahwa seperti proposal uang yang ada pada pernikahan? Pada saat saya sudah beberapa bulanan, saya menyadari saudara saya sudah habis. Padahal saya belum melakukan transaksi apapun sebelum saya melakukan. Bagaimana kronologinya pembukaan tersebut? Saya memulai tersebut dan dibutuhkan data diri saya untuk registrasi undangan. Lalu besok paginya, saudara saya sudah habis sekitar 2 juta rupiah kurang. Baik, dari kami yang mau. Silakan pada jasa hukum. Terima kasih dia. Saudara saksi, apa yang saudara lakukan ketika saudara menyadari bahwa saldo ATM Anda Setelah saya menyadari saudara saya habis, saya melakukan pengecekan transaksi pada aplikasi BCA. Tapi ada yang mencurigakan karena di aplikasi tersebut tidak terbaca. Selanjutnya saya melakukan pengecekan di bawah dan benar terjadi transaksi sebesar 5 juta rupiah. apa saudara yakin tidak melakukan transaksi apa-apa sebelumnya? Apa saudari yakin sebelumnya tidak menerima link apapun dari orang lain selain terdakwa? Ada, namun itu link berisi informasi tentang berita yang tidak saya jelas dari kompas.com dan link video TikTok dari teman. Lalu apa yang membuat saudara curiga terhadap terdakwa? Saya curiga setelah saya menonton video dari TikTok, ternyata modus penipuan bisa juga jadi melalui modus perdagangan. Apakah sebelumnya saudara tidak mengetahui bahwa ada modus penipuan dalam bentuk seperti itu? Tidak. Baik, apakah panggilan yang dilakukan oleh Anda dan terdakwa saudari saksi ini seperti tertekan? Tidak. Baik, cukup dari kami yang mulia. Silakan panitia dipersilakan. Kalau apakah ada yang ditambahkan dari saudari saksi? Tidak ada yang mulia. Bagaimana penuntut umum? Cukup ya mulia. Tim penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baiklah, saudara saksi, pemeriksaan terhadap Anda telah selesai. Silakan mengambil kartu identitas Anda. Anda dapat duduk di tempat yang telah disediakan dan dengan mengambil jalan persidangan. Saudara dan penuntut umum, ada yang lain yang ingin diajukan? Cukup ya mulia. Apakah tim penasihat hukum ada akan menghadirkan saksi di muka sidang?
Sudah yang mulia, kami akan menghadirkan seorang saksi. Silakan penasihat hukum. Baik, untuk sampaikan saksi atas nama itu dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan. Saksi hadir yang mulia. Saudara silakan duduk. Apakah saudara sebelum dipersilakan? Silakan duduk. Terima kasih, saudara saksi. Berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi, silakan maju untuk memperlihatkan identitas saudara. Baik. Nama saudara itu tentang tanggal lahir dan tanggal 24 Agustus 2000, pernikahan terakhir SMK, pekerjaan pegawai KP sore benar. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak. Sebelum memberikan kesaksian berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Saudara saksi silakan beri dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah atau berjanji Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang benar. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saya mengerti. Saudara saksi bisa maju sebentar. Apakah benar keterangan Anda? Benar. Apakah benar keterangan Anda? Benar. Saudara penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara mengenal terdakwa? Beliau adalah atasan saya. Apakah terdakwa memiliki pekerjaan lain? Saya Sudah berapa lama Anda bekerja dengan terdakwa? sudah berjalan dengan terdakwa kurang lebih selama berapa. Lalu apa tugas saudara? Tugas saya menjadikan makanan, minuman, juga mengelola masyarakat. Menurut saudara, terdakwa seperti apa orang? Beliau sehari-harinya adalah orang yang baik dan sopan pada orang. Apakah Anda yakin bahwa terdakwa merupakan orang yang baik? Kebiasaan yang mulia, pertanyaan dari saudara jaksa penuntut umum telah menunjukkan saksi dan tolong kepada saudara jaksa penuntut umum tidak mengontrol pertanyaan yang mulia. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Baiklah, pada hari ini tanggal 20 Oktober tahun 2023 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, saudara berada di mana dan sedang bersama siapa? Saya sedang di kafe sore melayani para pengunjung karena waktu itu kafe kami cukup ramai bersama rekan saya. Baik, pada saat kejadian di mana terdakwa berada? Saya sedang melihat terdakwa di lantai atas kafe melakukan aktivitas uang bersama dengan telepon dan Apakah saudara mengetahui tentang sesuatu dari terdakwa? ya, saya sempat memberitahu oleh beliau bahwa ia akan mengambil cuti untuk menghadiri pernikahan saudara ini. Lalu kapan terdakwa mengatakan hal itu? Akhir Januari saya waktu depan. Jadi saudara saksi, apakah Anda percaya kalau terdakwa melakukan tindak penipuan seperti itu? Saya sendiri tidak percaya akan hal yang dilakukan oleh beliau karena beliau sehari-harinya sangat baik. Saudara saksi, apakah Anda pernah menerima penipuan mengenai terdakwa? Sepengetahuan saudara, dan saudara mau mendapat masukan kafe tempat saudara? Pengetahuan saya modal dari kafe itu dari penghasilan kafe itu sendiri karena kafe kami cukup lama itu dulu juga jangan ada anggaran dari rumah tangga terdakwa. Bagaimana saksi bisa menentukan masalah pengiriman undangan itu terjadi? Bukan merupakan suatu tindak pidana. Karena saya juga mendapat undangan dari saldo saya sudah habis.
Mohon izin yang mulia, bolehkah ditambahkan kedua barang bukti B5 dan B6, yaitu dalam pernikahan itu sebagai pembanding? Baik, diperbolehkan silakan dari dalam. Terlihat barang bukti dan bentuk surat undangan berbeda antara saksi 1 dan saksi 2. Terlihat barang bukti dan bentuk surat saksi 1 dan saksi 2 berbeda. Saudara saksi, apakah ketika Anda buka surat undangan itu, Anda perlu memberikan data diri Anda? Cukup yang mulia. Baik, saudara hakim anggota sapa, ada pertanyaan? Coba dulu. Jadi selanjutnya saudara saksi, apakah saudara akan menambahkan keterangan lagi? Cukup. Keterangan dari saksi dalam cukup. Dan kami mengucapkan terima kasih. Apabila kami mengucapkan keterangan Anda lagi, kami harap Anda dapat datang ke dalam persidangan lagi. Silakan ambil tempat duduk di atas Anda. Saudara penasihat hukum, apakah ada selain? Cukup yang mulia. Silakan dilanjutkan ke pemeriksaan terdakwa. Silakan terdakwa saya akan disebutkan kepada. Apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksa keterangannya? Silakan ya. Saudara terdakwa akan ada laporan tadi. Dia menemukan rekaman kerja saya di bawah. Pada jelasan umum ada yang menanyakan. Terima kasih. Saudara terdakwa benar terdakwa terlibat dalam kasus ini. Benar. Saudara terdakwa masih dalam hal tersebut. Saya tidak tahu dalam tersebut saya hanya ikut arahan dari beliau. Apakah saudara sesungguhnya melakukan hal seperti ini? Belum. Saudara sudah melalui saudara melakukan hal tersebut. Pada tanggal 2 Oktober 2023, saya benar-benar beliau sebelumnya dan beliau memberikan saya akses ini yang bisa mengumpulkan saudara M dengan ini dan sebagainya. Apakah sesungguhnya yang saudara dari melakukan itu? Apakah hanya urusan pribadi atau sudah lain? Lalu apakah hasil pemeriksaan itu akan mendapatkan berbagian? Saya melakukan proses dari akses tersebut. Baik, terima kasih. Baik, para saudara semua, ada pertanyaan dari teman terdakwa. Saat saya dimintai keterangan, apakah Anda sudah mengatakan Ya Pak, saya sudah mengatakan semuanya dengan jujur. saudara terdakwa, apakah saat Anda yang memberi keterangan, Anda sudah melakukan Anda? Ya Pak, saya sudah mengatakan Karena saat Anda melakukan tindakan tersebut, benar rekaman Anda sebagai salah satu pertimbangan dari kasus tersebut. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui benar dari hukum ini? Ada yang tidak, terima kasih. Saudara terdakwa, Anda diminta keterangan, apakah Anda sudah memberikan dan mengatakan semuanya dengan sejujur-jujurnya? Ya, saya sudah mengatakan semuanya dengan jujur. Lalu saudara terdakwa, apakah saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua kesalahan saudara? Ya Pak, saya sudah mengakuinya pada tugas. Berarti Anda melakukan tindakan tersebut sebagai salah satu dari kaki dalam kasus ini. Ya Pak. Apakah saudara tahu apa konsekuensi hukum dari tindakan saudara? Ya, saya tahu. Apakah saudara menyesal telah melakukan hal ini? Ya, saya menyesal. Baik, majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, hakim anggota semua dan ditanyakan. Anggota dua. Bagi para juror, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa selanjutnya. Silakan terdakwa yang sama dibuka ruang sidang. Apakah terdakwa siap untuk diperiksa? Siap, Mulia. Saudara terdakwa, apakah Anda mengenal korban? Tidak, Mulia. Bagi para jaksa penuntut umum, ada yang menanyakan? Ada yang lain? Terima kasih Yang Mulia. Saudara, apakah benar saudara ikut dalam merancang motif penipuan ini? Bagaimana mungkin saya memiliki data seperti itu,
Saya yang mengikuti instruksi dari Gabriel. Maksud kamu apa? Kan kami yang menawarkan yang kali itu. Kamu kan lupa ya? Ini ruang sidang. Terdakwa lain mohon tenang, ini bukan giliran Anda. Jadi harap jangan mengganggu jalannya persidangan. Jika Anda melakukan interupsi lagi, maka akan dikenai pasal. JPU silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara, apakah benar Anda bisa melakukan coding untuk meretas keamanan web atau aplikasi? Iya, saya bisa. Lalu bagaimana bisa ada file dan link yang terhubung pada data file data coding pada laptop Anda? Waktu itu saya menjual coding saya kepada Gabriel untuk membantu meretas situs web keuangan kafenya yang terblokir. Lalu apakah Anda tidak berpikir bahwa coding yang Anda buat itu bisa disalahgunakan? Tidak, Bu, saya tidak berpikir ke arah situ. Kemudian kenapa Anda bisa dengan mudahnya menjual coding itu kepada terdakwa Gabriel? Saya lagi butuh duit, Bu, makanya saya jual karya coding saya kepada Gabriel. Kemudian saat Anda menjual coding itu kepada terdakwa Gabriel, bagaimana Anda menjelaskan sistematis link dan file itu bekerja? Jadi dari coding saya bisa meretas keamanan sebuah web. Saudara terdakwa, berdasarkan pengakuan dari saudara Stephen dan saudara Gabriel, terdakwa ikut dalam pertemuan bersama dengan Gabriel dan Stephen di kafe untuk memproses link dan file peretas tersebut. Iya, Bu. Apakah Anda mengetahui bahwa motif Gabriel melakukan proses tersebut adalah penipuan? Saya tidak tahu, Bu, saya hanya menjualnya ke Gabriel. Tidak mungkin Anda tidak tahu, kan Anda bertemu dan berdiskusi dengan mereka. Saya tidak tahu, Bu, saya hanya menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah web yang saya berikan. Lalu motif yang mendorong Anda untuk membuat coding itu apa? Saya membuat sesuai pesanan dari Gabriel. Lalu bagaimana Anda tidak mengetahui tujuan pesanan Gabriel itu? Tidak, Bu, saya tidak tahu, saya hanya membuatnya. Ucapan saudara bertentangan dengan bukti yang ada. Yang mulia, sebelumnya izinkan kami untuk menunjukkan barang bukti P7. Pada tanggal 20 Oktober 2023, saudara melakukan transaksi jual beli dengan saudara Gabriel. Hal ini dibuktikan dengan rekaman CCTV dan mutasi rekening saudara. Dengan kedua bukti ini, sebenarnya saudara tidak lagi dapat menghindar. Akan tetapi jika saudara masih tidak mengaku, saya akan menjerat saudara dengan vonis maksimal. Iya, saya mau menjual karya coding saya kepada Gabriel. Tapi selepas dari situ, saya tidak tahu. Baik, cukup dari kami yang mulia. Pada berdasarkan hukum, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda diminta keterangan, apakah Anda sudah memberikan dan mengatakan semua Anda dengan sejujur-jujurnya? Iya, Bu, saya sudah setuju dan seterusnya mungkin. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan tindak jual beli alat kertas tersebut? Iya, Bu, saya menyesal. Baik, majelis hukum, pertanyaan dari hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, ada lagi yang bertanyakan? Cukup ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan menunjukkan kepada terdakwa selanjutnya. Terdakwa Yusa, bisa kembali ke dulu. Kepada terdakwa Gabriel, silakan menunjukkan tempat sidang. Apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksa akan keterangannya? Siapa yang mulia? Saudara terdakwa, apakah yang melapor baru? Ya, saya mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar terdakwa terlibat dalam kasus ini? Benar, Bu. Apakah saudara ikut serta dalam menjadi otak dan pelaku penipuan ini? Saya tidak akan menerangkan. Bagaimana saudara ini? Anda mengiyakan bahwa Anda otak dari kejadian ini dan tidak mengaku merencanakannya? Benar yang mulia, saya tidak menerangkannya. Anda jangan coba-coba berbohong ya. Kami punya bukti dan jika tetap berbohong, kami akan menuntut hukuman maksimal. Jadi apa motif Anda membeli link dan file peretas itu? Saya melihat peluang di mana kami sebagai agen elektronik identitasnya. Apa benar link dan file tersebut terhubung ke rekening Anda? Benar. Apa motif saudara melakukan hal itu? Saya membutuhkan uang tambahan untuk membuat tahun lalu. Apa benar saudara yang membeli alat peretas dari Yosafat? Benar. Sejak kapan kamu mengenal Yosafat dan dari mana? Sejak bertahun lalu kami bekerja sama di untuk perusahaan. Berapa harga yang Anda beli untuk membeli peretas itu? 15 juta. Mengapa bisa terlintas di pikiran saudara untuk memanfaatkan alat itu?
Saya melihat peluang kesempatan besar dari alat tersebut dalam mendapatkan uang yang banyak tapi lebih aman. Bisa Anda jelaskan bagaimana Anda bisa meminta Stefan untuk melakukan hal itu? Sebelumnya Stefan ingin meminjam duit kepada saya, lalu saya berikan pekerjaan ini. Apa itu benar? Terdakwa Stefan? Benar yang mulia. Silakan lanjutkan dan sebelum dulu. Sebelumnya, sejak kapan Anda mengenal Stefan dan dari mana? Saya mengenal Stefan dari saya kuliah 6 tahun yang lalu. Dia adik teman saya, akhirnya kami teman dekat. Apa kriteria Anda untuk memilih Stefan? Saya melihat Stefan adalah sosok pekerja keras dan bisa menerima perintah. Selanjutnya, berapa banyak yang sudah Anda tipu? Saya baru memulai target pertama itu sepupu saya, dan Stefan rekan kerjanya hanya itu, Bu. Apa saudara saksi Niko ada keterlibatan dalam kasus ini? Tidak ada sama sekali, Bu. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Dan setelah ada pertanyaan, Ada dari satu, terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda telah mengatakan semua dengan sejujur-jujurnya? Ya Pak, saya sudah mengatakan dengan sejujur-jujurnya dan terbuka. Baik, saudara terdakwa, apa saat memberi keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Pak, sudah. Berarti saat Anda melakukan tindakan tersebut, benar Anda mengajak Stefan melakukan tindakan ini? Iya Pak, benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari apa yang telah Anda lakukan? Iya Pak, saya tahu. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan hal itu? Iya, saya sangat menyesal. Baik, majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan memberikan kepada tuntutan oleh jaksa penuntut umum pada terdakwa Stefan dan juga terdakwa Elsa dipersilakan untuk duduk di ruang persidangan. Para jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Tuntutannya sudah siap yang mulia. Dipersilakan untuk dibacakan. Terima kasih majelis hakim.
Baik. Apakah karena terdakwa telah mengerti isi tuntutan tersebut? Mengerti yang mulia. Ya, mulia. Apakah kalian keberatan atau tidak terhadap surat tuntutan tersebut? Tidak. Bagaimana penjelasan hukum? Baik yang mulia, kami sebagai penasihat hukum menyatakan keberatan atas surat tuntutan tersebut. Dan kami sudah menyiapkan sebuah pembelaan atas surat tuntutan dari Jeko tersebut. Ya, persilakan dibacakan. Baik, terima kasih kepada majelis hakim. Baik, demikian pledoi yang telah saya bacakan, dan semoga majelis hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut, dan semoga Tuhan menyertai kita semua. Bagaimana saudara JPU? Apakah Anda mengerti dengan surat pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Mengerti yang mulia, dan kami ingin menjawab pembelaan tersebut bahwa kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Baik, terima kasih yang mulia. Di sini tim penasihat hukum masih tetap pada pendirian kami bahwa kami keberatan dan akan tetap pada pembelaan kami. Baik, Pak. Setelah penyerahan surat tuntutan, melakukan pembelaan dan barang-barang bukti serta alat bukti, maka majelis hakim masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan keputusan. Tujuh hari dari sekarang, bagaimana penasihat hukum? Bisa ya. Menuntut umum? Bisa yang mulia. Baik, Panitera, 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa? Tanggal 23 ya. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2024, pukul 9, di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Jakarta Selatan dengan agenda sidang pembacaan putusan, dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Mohon perhatian, sidang perkara pidana dengan nomor register 50 garis miring pidana B garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan garis miring 2024 dengan dakwaan Stephen Gabriel dan Yosafat akan segera dimulai. Sebelum sidang mulai, izinkan saya mengingatkan kembali tata tertib dalam ruang persidangan. Karena ini merupakan persidangan tertutup, sidang ini hanya diperuntukkan bagi pihak yang bersinggungan langsung dengan perkara. Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan, maka ketua pengadilan berhak menyuruh individu tersebut untuk dikeluarkan dari sidang dan dituntut secara pidana. Mengenakan pakaian yang sopan, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV dilarang kecuali pada saat pembacaan keputusan dan telah meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Dilarang keluar masuk sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. Baik, majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Baik. Untuk umum, sudah siap? Kami siap yang mulia. Penasihat hukum. Kami siap yang mulia. Baik, sidang perkara pidana hari ini Selasa 7 Februari 2024 yang memeriksa dan menghadiri pidana oleh
Register 50 garis miring pidana B garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan garis miring 2024. Atas nama terdakwa Stephen Gabriel dan Yosafat saya nyatakan dibuka. Kepada para terdakwa, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini dengan baik. Apakah sepakat? Putusan akhir dengan nomor register 50 garis miring pidana B garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut bahwa 1. Pada tanggal 20 Oktober 2023 melalui rekaman CCTV sekitar pukul 19 WIB, terdakwa Yosafat dan terdakwa Gabriel yang dihadiri oleh terdakwa Stephen melakukan transaksi peretas ilegal yang digunakan untuk melakukan tindakan penipuan. Bahwa pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 5 terdakwa Stephen melakukan aksi penipuan berbasis link yang dikirimkan melalui grup chat aplikasi WhatsApp yang menyebabkan saudari G mengalami pengurasan saldo ATM sebesar 10 juta rupiah yang dicek melalui mutasi saldo bank pada tanggal 22 November 2023. Yang ketiga, bahwa pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 8 terdakwa Gabriel melakukan aksi penipuan berbasis file undangan pernikahan yang dikirimkan kepada korban S yang menyebabkan korban mengalami pengurusan saldo ATM sebesar 5 juta rupiah yang dicek melalui mutasi saldo bank pada tanggal 21 November 2023. Yang keempat, bahwa pada tanggal 26 November 2023 korban S melaporkan kejadian kepada Polsek Jakarta Selatan yang melampirkan bukti file, bukti mutasi rekening, dan bukti riwayat telepon dari terdakwa Gabriel. Dan yang kelima, bahwa pihak berwajib mulai melakukan penyidikan pada tanggal 27 November 2023 terhadap terdakwa yang disimpulkan bahwa terdakwa Stephen dan terdakwa Yosafat juga ikut terlibat dalam penipuan yang dikoordinasi oleh terdakwa Gabriel dengan barang bukti rekaman CCTV di kafe, data coding peretas, mutasi rekening terdakwa, dan riwayat obrolan tersangka dengan korban. 1. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 2. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara subsidiaritas dengan arti kata majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer. Apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. Pertama, menyatakan terdakwa Stephen Gabriel dan Yosafat telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindakan pidana penipuan online dan pendistribusian informasi elektronik yang merugikan harta kekayaan seseorang yang memberatkan. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa Stephen dijatuhi hukuman 4 tahun, terdakwa Gabriel dijatuhi hukuman 6 tahun, dan terdakwa Yosafat dijatuhi hukuman 3 tahun. Ketiga, menetapkan masa penahanan terdakwa yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Keempat, memerintahkan terdakwa tetap di dalam tahanan. Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan juga penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Baik kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan.
Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri.